Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan langsung bedah tuntas panduan zikir setelah sholat fardu. Ini bukan sekedar rutinitas loh, tapi sebuah sunnah berharga yang punya tuntunannya sendiri, dan kita akan kupas semuanya berdasarkan penjelasan para ulama. Yuk, kita lihat dulu peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita mulai dari momen setelah salam. Lalu, kita akan dalami 6 bacaan inti zikir yang sahih. Terus, kita akan lihat 5 variasi tasbih. Ini seru banget. Setelah itu, kita bahas teknisnya. Gimana soal suara dan penggunaan jari. Kita juga akan jawab beberapa pertanyaan umum. Dan terakhir, kita tutup dengan bagaimana agar zikir kita lebih penuh makna. Oke, kita mulai dari titik yang paling kita kenal, yaitu tepat setelah kita mengucapkan salam di akhir sholat. Momen inilah gerbang awal untuk amalan zikir yang luar biasa ini. Nah, pertanyaan besarnya kan, habis sholat, terus ngapain? Pembahasan ini tuh tujuannya buat menjawab itu. Biar zikir kita nggak lagi sekedar kebiasaan, tapi jadi sebuah ibadah yang kita lakukan dengan sadar, dengan ilmu, berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Sip, sekarang kita masuk ke dagingnya ya, ke inti zikirnya. Jadi, dari sekian banyak bacaan, para ulama telah merangkumnya menjadi 6 jenis bacaan utama yang otentik. Betul, ada 6 pilar zikir setelah sholat fardu yang riwayatnya sahih dan kuat. Anggap saja ini sebagai checklist amalan kita. Yuk, kita lihat satu persatu. Ini dia nih, ke-6 langkah zikir kita. Rangkaian yang sangat indah kan? Dan semuanya dimulai dari hal yang paling mendasar, yang paling kita butuhkan. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah sebanyak 3 kali. Nah, ini ada detail penting nih. Memang bilang astagfirullah saja itu sudah sah dan cukup. Tapi ternyata ada bentuk yang lebih lengkap. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan inilah lafaz yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hidup beliau. Ini menunjukkan amalan yang lebih utama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya pribadi keren banget. Untuk zikir kelima, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir, ternyata nggak cuma ada satu cara loh, ada beberapa variasi yang semuanya diajarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan betapa fleksibel dan kayanya ajaran Islam. Lihat tabel ini deh, ada 5 variasi yang sahih. Ada yang totalnya 30, ada yang 99, ada yang 100. Poin kuncinya apa? Sunnahnya itu justru kita mengamalkan ini secara bergantian. Hari ini pakai variasi pertama, besok variasi ketiga, dan seterusnya. Tujuannya untuk menghidupkan semua sunnah, bukan cuma milih satu yang paling kita suka. Oke, kita udah tahu apa yang dibaca. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara bacanya? Ini penting karena adab dan tata cara adalah bagian dari sunnah itu sendiri. Dasarnya ada 2 cara, mengeraskan suara atau jahr dan melirihkannya atau sir. Nah, yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, sunnah untuk zikir setelah sholat itu justru dengan mengeratkan suara. Ini berdasarkan hadits sahih dari Ibnu Abbas. Tujuannya bukan untuk riya atau pamer, tapi sebagai syiar dan untuk mengajari jamaah lain yang mungkin belum hafal. Tapi ada tapinya yang besar banget. Mengeraskan suara itu iya, tapi masing-masing, sendiri-sendiri, bukan kor bareng-bareng kayak paduan suara yang dipimpin satu orang. Nah, zikir yang terkoordinasi secara sengaja seperti itu, para ulama menyebutnya bid'ah idhofiyah. Artinya, zikirnya sendiri baik, tapi cara berjamaahnya itu adalah tambahan baru yang tidak ada contohnya. Terus ngitungnya gimana? Pakai kalkulator? Hehehe, enggak dong. Sunnahnya itu pakai karunia yang Allah berikan langsung. Jari jemari kita. Metode spesifiknya disebut akot, yaitu dengan melipat atau menekuk ruas jari kita untuk setiap hitungan dzikir. Nah, ini juga sering jadi perdebatan, pakai tangan kanan saja atau boleh dua-duanya? Setelah meneliti berbagai dalil, para ulama menyimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah boleh menggunakan kedua tangan. Riwayat yang membatasi hanya dengan tangan kanan itu dinilai lemah atau syadz karena bertentangan dengan riwayat lain yang lebih umum dan lebih kuat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A kilat. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul seputar praktek dzikir ini. Pertanyaan pertama, apakah 6 jenis zikir yang tadi kita bahas itu harus dibaca berurutan secara kaku? Wajib nggak sih? Jawabannya tidak, sama sekali tidak wajib. Urutan yang sering kita lihat di buku-buku itu ibaratnya kayak daftar isi. Tujuannya untuk mempermudah kita belajar dan menghafal. Jadi dalam prakteknya, Anda bebas mau mendahulukan yang mana. Fleksibel saja. Selanjutnya, pertanyaan yang sangat populer. Gimana hukumnya pakai tasbih atau alat hitung? Boleh atau enggak? Gini, biar jelas ya, menggunakan tasbih sebagai alat bantu hitung itu hukumnya boleh mubah.
Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita meyakini bahwa menggunakan tasbihnya itu sendiri adalah bagian dari ibadah, itu baru bid'ah. Sunnah yang paling utama, yang paling afdol, tetaplah menggunakan jari. Kenapa? Karena jari-jari kita kelak akan bersaksi di hari kiamat. Pertanyaan praktis nih, khususnya buat kita yang sering bepergian atau safar. Kalau kita sholatnya di jamak, misalnya zuhur dan asar, zikirnya gimana? 2 kali atau cukup sekali? Jawabannya, agama kita itu mudah. Cukup lakukan zikir 1 kali saja. Niatnya langsung untuk kedua sholat yang kita jamak tadi. Dalam ilmu fikih, ini namanya tadakhul atau tumpang tindih, di mana 2 amalan yang sejenis cukup dilakukan sekali dan pahalanya mencakup keduanya. Baiklah, kita sudah bahas apa yang dibaca dan bagaimana cara melakukannya. Sekarang yuk kita rangkum semuanya dan coba pahami mengapa semua detail ini menjadi begitu penting. Jadi, inilah poin-poin kunci yang bisa kita bawa pulang. Ingat ya, ada 6 jenis dzikir inti. Tasbih punya 5 variasi yang keren untuk diganti-ganti, suara dikeraskan tapi sendiri-sendiri, dan jari adalah tasbih terbaik kita. Inti dari semua ini apa? Supaya zikir kita itu bukan cuma gerakan bibir, tapi sebuah ibadah yang kita lakukan dengan ilmu, dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang meneladani Nabi kita tercinta. Nah, setelah tahu semua detail ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Kira-kira 5 menit setelah sholat Anda nanti, bakal ada yang beda nggak? Semoga ya, semoga setiap lafaz dzikir kita jadi lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan sunnah, dimulai dari sholat kita yang berikutnya.